Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal astronomi tingkat kokap atau OSK tahun 2011. Nah, di sini kita akan lebih banyak berbicara mengenai evolusi bintang. Soal yang pertama, suatu planetary nebula adalah A. Planet-planet yang mengelilingi bintang. B. Gas yang akan runtuh dan membentuk planet. C. Awan molekul raksasa yang sedang dalam tahap pembentukan bintang-bintang baru. D. Awan gas yang sangat mampat yang di dalamnya terdapat molekul organik. E. Gas yang dilontarkan oleh sebuah bintang yang akan menjadi katai putih. Pembahasannya. Planetary nebula teramati sebagai sebuah lingkaran atau selubung gas yang di pusatnya terdapat bintang katai putih. Nah, gas ini bergerak dengan kecepatan yang tinggi sebagai tanda bahwa gas ini dilontarkan oleh bintang katai putih yang ada di pusatnya. Evolusi lanjut bintang setelah pembakaran hidrogen di pusat bintang tidak lagi dominan dan bintang bergerak keluar dari deret utama di diagram H sampai R dan memasuki cabang raksasa. Dan evolusi akhir bintang akan bergantung pada masanya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, bintang bermasa di bawah 0,5 massa matahari tidak akan melanjutkan ke pembakaran helium. Setelah hidrogennya menipis, bintang tidak lagi memiliki sumber energi dan akan menjadi gelap, disebut katai gelap. Nah, yang kedua, bintang yang bermasa di bawah 6 massa matahari akan mengalami pembakaran helium, tetapi tidak sanggup membakar karbon atau oksigen, akan berubah menjadi bintang yang tidak stabil, mengalami denyutan yang sangat kuat yang melontarkan massa bintang itu dan menyinggapkan intinya yang panas, yang disebut katai putih. Pelontaran massa triamatis sebagai planetary nebula dengan bintang katai putih berada di tengahnya. Bintang katai putih akan memancarkan radiasinya selama miliaran tahun, lalu menjadi katai gelap. Nah, yang ketiga, bintang yang bermasa di antara 6 sampai 10 massa matahari akan mengalami pembakaran karbon yang sangat eksplosif, sehingga bintang akan meledak dan menjadi hancur berantakan. Lalu yang terakhir, bintang yang bermasa di atas 10 massa matahari itu akan mencapai inti besi di pusatnya. Inti besi ini tidak akan terbakar, tetapi berubah menjadi inti helium yang reaksinya menyerap energi. Hal ini akan menyebabkan supernova atau ledakan yang dahsyat dan bintang akan menjadi pulsaran bintang neutron. Jika setelah ledakan bintang masih bermasa 3 massa matahari, menurut perhitungan akan berubah menjadi black hole. Jadi jawaban yang tepat yaitu E. Gas yang dilontarkan oleh sebuah bintang yang akan menjadi katai putih. Nah, ini ada siklus hidup bintang. Jadi ini dari nebula, lalu menjadi bintang rata-rata, menjadi raksasa merah, lalu menjadi raksasa merah lagi, lalu menjadi planet nebula, dan yang terakhir yaitu dwarf putih, white dwarf. Lalu yang ini bintang rata-rata yang biasa dan ini ada bintang besar. Nah, kalau bintang besar ini dia akan menjadi raksasa super merah raksasa, lalu menjadi supernova. Dan bisa dari supernova ini bisa menjadi bintang neutron ataupun lubang hitam atau black hole. Ini yang masanya 10, di atas 10. Bintang besar ini yang di atas 10. Dia bisa jadi bintang neutron ataupun yang bisa menjadi black hole atau lubang hitam. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Sumber energi bintang cabang horizontal atau horizontal branch adalah di pusatnya ya. Yang A reaksi fusi karbon, B reaksi fusi hidrogen, C reaksi fusi helium, D jawaban B dan C, E jawaban A dan C. Kita masuk ke pembahasannya. Setelah memasuki tahap cabang horizontal, pembakaran hidrogen menjadi helium, tidak lagi terjadi di pusat bintang, tetapi di kulitnya. Nah, di pusat bintang terjadi reaksi triple alpha yang mengubah helium menjadi karbon, sebuah reaksi yang sangat eksplosif. Jadi jawabannya yaitu
C. Reaksi fusi helium. Nah, ini dia horizontal branch yang ini. Ini dia horizontal branch. Nah, cabang horizontal adalah tahap evolusi bintang yang segera mengikuti cabang raksasa merah pada bintang yang masanya mirip dengan matahari. Bintang bercabang horizontal ditenagai oleh fusi helium di inti dan oleh fusi hidrogen di kulit yang mengelilingi inti. Jadi di intinya itu ditenagai oleh fusi helium. Ini jawabannya C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Semua KT putih adalah bintang neutron. B. Semua pulsar adalah bintang neutron. C. Semua neutron adalah pulsar. D. Semua lubang hitam atau black hole adalah pulsar. E. Bintang neutron tidak berhubungan dengan pulsar. Pembahasannya. Bintang dengan massa awal lebih dari 10 massa matahari akan mencapai inti besi di pusatnya yang pada suhu sangat tinggi akan terurai menjadi helium. Reaksi penguraian ini tidak menghasilkan energi, tetapi menyerap energi. Karena itu, struktur bintang berubah total, disebabkan energi yang diserap mengakibatkan tekanan menjadi hilang di pusat bintang, meskipun suhu masih sangat tinggi. Akhirnya, bintang runtuh dengan dahsyat oleh gaya gravitasi. Keruntuhan ini menyebabkan banyak unsur terjebak di pusat bintang yang suhunya sangat tinggi. Maka terjadilah reaksi inti yang sangat dipercepat oleh suhu tinggi. Reaksi yang secara normal terjadi dalam orde jutaan tahun terjadi hanya dalam orde detik. Akibatnya, timbul ledakan nuklir yang sangat dahsyat di pusat bintang atau supernova. Bagian luar bintang terlempar dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per sekon, dan bagian pusatnya runtuh menjadi benda yang sangat mampat. Pusat bintang yang runtuh menjadi sangat mampat. Elektron dipaksa untuk mendekat bahkan menembus inti atom sehingga menyatu dengan proton dan menghasilkan neutron. Tekanan neutron yang terdegradiasi sempurna akan menghentikan laju pemampatan bintang dan menghasilkan bintang yang kaya dengan gas neutron yang rapat. Masanya mencapai 10 pangkat 15 gram per centimeter kubik. 1 miliar ton tiap centimeter kubik. Tidak ada atom. Yang ada hanyalah neutron dengan sedikit campuran elektron, proton, dan inti berat. Bintang ini disebut bintang neutron yang berjari-jari hanya sekitar 10 km saja meskipun masanya setara dengan massa matahari. Jika pusat bintang masih bermassa 3 massa matahari, maka tekanan neutron terdegradasi tidak akan sanggup menghentikan pemampatan gravitasi, dan bintang berubah menjadi lubang hitam atau black hole. Nah, pulsar atau pulsating radio source atau sumber radio yang berdenyut adalah bintang neutron yang berputar dengan cepat. Medan magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub bintang neutron sangat besar, 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 13 Gauss. Bandingkan dengan medan magnet sunspot matahari yang sekitar 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 3 Gauss. Besarnya medan magnet ini dihasilkan dari terjeratnya medan magnet oleh materi yang termampatkan karena keruntuhan gravitasi hingga kekuatannya menjadi berlipat kali ganda. Pemancaran gelombang radio dari kedua kutubnya disebabkan oleh pancaran energi elektron berkecepatan tinggi yang bergerak dengan tempuhan spiral dalam medan magnet, disebut pancaran Sinchytron. Hal ini menyebabkan kita bisa mendeteksi sinyal radio yang berulang dengan periode sangat cepat, tetapi sangat teratur dengan orde di bawah 1 detik. Contoh, pulsar di tengah nebula kepiting memiliki periode 0,0033 detik. Hanya bintang neutron yang memenuhi syarat sebagai asal-muasal pulsar di langit. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Semua pulsar adalah bintang neutron. Nah, di sini ada contoh yaitu pulsar di tengah nebula kepiting. Nah, jadi pulsarnya itu yang ini. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. KT putih mengimbangi gaya gravitasi dengan A. Berputar secara cepat. B. Meledak. C. Reaksi fusi elemen-elemen berat menjadi besi. D. Tekanan dari materi tergenerasi. E. Memancarkan energi ke angkasa.
Nah, pembahasannya. Jika bintang mengalami habis bahan bakar di pusatnya, maka tekanan gravitasi akan memampatkan bintang, sehingga materi menjadi sangat mampat, dan elektron yang berada pada keadaan tersebut disebut elektron trigenerasi sempurna, yaitu kondisi ekstrim di mana elektron-elektron yang dimampatkan secara maksimum berada pada ruang yang sangat sempit, tetapi pergerakannya ditahan, atau tidak boleh melanggar prinsip larangan Pauli. Tidak ada dua elektron yang memiliki sifat-sifat yang sama. Prinsip ini akan memberikan tekanan balik yang dapat melawan tekanan pengerutan gravitasi lebih lanjut. Gravitasi dapat mengalahkan tekanan elektron tridegenerasi sempurna jika massa bintang katanya putih melebihi massa kritis yang dihitung oleh Chandrasekhar, yaitu 1,44 massa matahari. Bintang akan terus mengerut hingga menjadi bintang neutron atau lubang hitam. Elektron pada kondisi tridegenerasi sempurna dapat bergerak bebas, bersifat sebagai logam, dan dapat menahan tekanan yang sangat besar tanpa mengalami perubahan volume. Juga tekanan tidak dipengaruhi oleh temperatur. Nah, inilah yang terjadi di bintang Katay putih. Jadi, jawaban yang tepat yaitu D. Tekanan dari materi tridegenerasi. Nah, ini dia contoh dari bintang Katay putih seperti ini dia. Lalu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pilihlah pernyataan yang salah. A. Garis emisi yang tampak pada spektrum menunjukkan bahwa bintangnya memiliki selubung gas. B. Bintang Wolf-Rayet adalah bintang kelas O yang memiliki garis emisi lebar. C. Garis emisi yang lebar pada sebuah spektrum menunjukkan selubung gas asal dari garis emisi itu bergerak dengan kecepatan tinggi. D. Daerah H2 atau hidrogen terionisasi memberikan spektrum emisi. Atau E. Elektron yang berpindah tempat dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi menimbulkan garis emisi. Nah, kita analisis masing-masing opsi. Yang A. Garis emisi dihasilkan oleh daerah H2, hidrogen terionisasi, yaitu nebula yang di dalamnya ada bintang-bintang kelas O atau B yang bersuhu tinggi, sehingga sanggup mengionisasi sekitarnya. Bisa juga garis emisi dihasilkan oleh bintang jenis Wolf-Rayet, yaitu bintang kelas O yang bersuhu 40.000 sampai 50.000 Kelvin, yang menghembuskan materinya dengan kecepatan tinggi yang membentuk selubung bintang tersebut. Jadi jawaban yang A ini benar. Yang B itu juga benar menurut analisis opsi A. Lalu yang C, garis emisi yang lebar menunjukkan bahwa selubung bintang yang terionisasi di bintang Wolf-Rayet bergerak dengan kecepatan tinggi dan ada berbagai lapisan selubung yang kecepatannya berbeda-beda. Jadi opsi C juga benar. Opsi D ini juga benar menurut analisis opsi A. Kita lihat di analisis opsi A ini. Jadi opsi D itu benar. Nah, yang opsi E. Kulit elektron pada atom yang memiliki energi terendah adalah kulit K atau kulit pertama dengan energi 13,6 eV. Kulit dengan energi terbesar pada kulit tak berhingga dengan besar energi 0. Jika elektron pindah dari kulit dalam ke kulit luar, maka dia pindah dari energi rendah ke energi tinggi. Tentu elektron perlu menyerap energi supaya bisa pindah ke kulit luar atau garis absorpsi dan memancarkan energi jika pindah dari kulit luar ke kulit dalam yang disebut garis emisi. Jadi pernyataan yang E itu salah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Elektron yang berpindah tempat dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi menimbulkan garis emisi. Dia itu menimbulkan garis absorpsi, bukan menimbulkan garis emisi. Nah, tahun 1814, Joseph von Falken mempelajari garis-garis gelap pada spektrum cahaya matahari. 45 tahun kemudian, diketahui garis-garis tersebut sama dengan garis emisi. Dari spektrum untuk yang dipanaskan karena penemuan ini, komposisi dari matahari dapat diketahui seperti berikut ini. Ada kalsium, besi, helium, natrium, oksigen, hidrogen, magnesium, dan raksa. Kaum bumi datar sering mengatakan tak mungkin kita mengetahui susunan matahari karena kita tak pernah ke matahari. Nah, mereka itu salah. Dengan ilmu
spektroskopi, kita dapat mempelajari komposisi dari matahari dan benda langit lainnya tanpa perlu langsung mendatanginya. Nah, ini adalah informasi tambahan ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.